Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode Alam Lelembut kali ini sebuah kisah mistis yang dialami oleh Mas Yanata. Seperti apa kisah lengkapnya? Tapi sebelum kita mendengarkan ceritanya, kita sempatkan berdoa dulu untuk saudara-saudara kita yang saat ini terkena bencana, baik letusan Gunung Semeru, banjir di Kalimantan, serta daerah-daerah lainnya. Semoga bencana segera berlalu dan kita dapat saling menguatkan. Yang bisa berdonasi silahkan berdonasi, yang menjadi relawan terus semangat. Namun kita awali dengan doa dulu tentunya, karena usaha yang baik diawali dengan doa. Baiklah, tetap semangat untuk saudara-saudara kita yang sedang mendapatkan ujian ya. Dan untuk teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Bangunan ini adalah guest house di komplek perumahan perkebunan. Dulunya digunakan sebagai tempat menginap para tamu atau ketika ada event-event yang diadakan oleh perusahaan ini. Contohnya hitan massal atau sebuah rapat. Tapi sejak 10 tahun yang lalu sudah tidak pernah lagi difungsikan karena pusat kegiatan perkebunan sudah jauh berkurang disebabkan kondisi perkebunan yang menghadapi krisis. Juga para tamu yang menginap di sana jarang sekali yang bertahan sampai pagi. Menurut Pak Holif yang notabene pernah tinggal di sana selama kurang lebih 3 tahun, beliau bercerita bahwa sebenarnya sosok yang paling bandel di guest house ini adalah pria tua yang tangan dan kakinya buntung. Juga banyak sekali penampakan-penampakan ular besar di luar dan di dalam rumah. Malam pertama menginap di sini, 4 sekawan ini yang notabene adalah 2 cewek dan 2 cowok membagi kamar tidur mereka. Cowok tidur di kamar depan yang letaknya di samping ruang tamu, atau lebih tepatnya aula, karena ukurannya 12 meter kali 8 meter. Sedangkan cewek tidur di kamar belakang yang letaknya bersebelahan dengan ruang makan dan kamar mandi. Mungkin karena kegiatan mereka yang cukup padat hari itu tidak membutuhkan waktu lama, mereka semua pun sudah tidur dengan pulas padahal masih sekitar jam setengah 9 malam. Catur yang tiba-tiba terbangun karena merasa sangat kedinginan berusaha mencari selimutnya. Dengan mata yang masih terpejam, dia meraba-raba ke arah selimut yang dia ingat tadi berada di sebelah kakinya. Tapi dia tidak menemukan selimut itu. Dengan agak malas, dia membuka matanya. Dan alangkah kagetnya dia karena dia merasa asing dengan tempatnya berada sekarang. Dia perlahan-lahan mulai sadar bahwa dia sedang tidur di lantai pelataran guest house itu. Jarak pelataran itu sekitar 10 meter dari kamarnya. Tanpa pikir panjang, dia segera berlari ke arah pintu kamar yang memang untuk menuju kamar depan ini tidak harus melewati ruang tamu atau ruang utama. Dia pun menggedor-gedor dengan keras sambil memanggil Erik berkali-kali. Tidak lama, bukan hanya Erik yang keluar membukakan pintu, tapi ternyata semua temannya sudah bangun dan dengan wajah ketakutan mereka menyuruh Catur masuk ke dalam kamar. Dalam hati Catur tidak begitu heran mengapa semua temannya bangun. Mungkin karena dia menggedornya kencang banget, jadi mereka semua terbangun. Tapi setelah berada dalam kamar, Yusniar sambil menangis bercerita bahwa dia mendengar suara wanita menangis dari arah kamar mandi. Sontak dia segera membangunkan Lina dan mereka berdua yang sadar bahwa dalam rumah itu tidak ada orang lain selain mereka.
Mereka pun menjadi ketakutan dan segera menuju kamar Erik dan Catur untuk memberitahukan hal ini. Jadi sebenarnya Yusniar dan Lina lebih dulu membangunkan Erik daripada Catur yang tiba-tiba saja sudah tidur di pelataran rumah itu. Erik pun bertanya kepada Catur, gimana kamu bisa ada di luar, bro? Bukannya pintu itu masih terkunci dari dalam? Catur menjawab sambil masih tidak habis pikir. Gak tahu, bro. Tahu-tahu aku bangun karena merasa kedinginan. Nah, pas berniat memakai selimut, tiba-tiba ketika aku sadar udah gak di dalam kamar. Mendengar itu, ketiga temannya merasa semakin ketakutan. Belum habis rasa takut mereka, tiba-tiba terdengar suara wanita menangis. Mereka berempat saling bertatapan. Lalu Yusniar dan Lina langsung memegang tangan Erik sambil bersembunyi di balik punggung Erik yang memang dia adalah ketua kelompok PKL ini. Yusniar berkata, "Tuh, yang nangis ada lagi," katanya sambil terisak. Dengan nada suara agak gemetar, Erik mengajak mereka semua untuk mengecek siapa kira-kira yang menangis selarut ini. Mereka pun segera menuju ke arah belakang rumah. Dua cewek ini rupanya tidak setuju dengan usul Erik, tapi kemudian Erik dapat meyakinkan mereka supaya tidak terlalu takut. "Udah, gak usah takut, kita kan berempat. Masa masih gak berani sih?" ujarnya. Dari kamar depan, mereka berniat menuju ke arah dapur. Saat melintasi ruang makan, mereka semakin jelas mendengar suara tangisan itu yang ternyata berasal dari kamar mandi. Para cewek semakin rapat ke arah Erik dan Catur. Padahal para cowok juga merasakan ketakutan yang luar biasa. Seiring bulu-bulu di sekujur badan yang seolah berdiri semua, mereka menatap pintu kamar mandi yang tertutup itu dengan perasaan ngeri. Jarak mereka hanya sekitar 2 meter. Erik dengan sisa keberaniannya bertanya dengan agak gemetar, "Siapa di dalam?" Namun tidak ada jawaban. Malah suara tangisan itu semakin menjadi-jadi. Bahkan terdengar seperti suara orang yang meraung-raung seperti kesakitan. Terkesan seperti suara sapi digorok atau disembelih yang bercampur dengan suara tangisan. Tanpa dikomando, mereka pun segera berhamburan keluar menuju ke arah komplek perumahan kebun yang jaraknya sekitar 100 meter dan langsung menuju rumah kepala dusun. Sesampainya di rumah kepala dusun, mereka segera menceritakan apa yang baru saja mereka alami. Tentu saja, bapak kepala dusun tidak begitu terkejut dengan cerita mereka. Beliau pun berucap, "Sudah, gak apa-apa, nanti bapak antar ke sana," ujarnya. Tapi mereka sudah tidak mau kembali ke rumah itu lagi, apalagi harus menginap di sana. "Ya sudah, kalian tidur di rumah bapak saja kalau memang takut. Tapi bapak akan kunci dulu rumah itu." Karena memang tadi ketika lari, mereka bahkan tidak sempat menutup pintu guest house tersebut. Keesokan paginya, barulah mereka dengan diantar Pak Kepala Dusun berani kembali ke rumah tamu itu. Setelah mandi dan sarapan, mereka berniat melakukan agenda kegiatan mereka hari itu. Dimulai dengan mengunjungi bapak administrasi dan para staf kebun, mengunjungi pabrik, dan berkenalan dari rumah ke rumah di komplek kongsi ini. Aku ingat saat itu sekitar jam 11 siang. Aku mendengar suara beberapa orang mengucapkan salam di depan rumahku. Aku yang berada di belakang rumah dengan kakakku, Dodi, segera keluar untuk melihat siapakah yang bertamu siang-siang begini. Sampai di depan pintu, aku melihat ada 4 orang yang umurnya kira-kira masih di bawahku. "Waalaikumsalam. Cari siapa ya, Dek?" ucapku sambil mempersilahkan mereka masuk. Setelah berkenalan, mereka menjelaskan bahwa mereka adalah anak magang yang rencananya akan berada di sini selama 2 minggu.
Setelah agak lama, barulah aku dan kakakku tahu bahwa mereka mendiami guest house dan telah mengalami kejadian menyeramkan di malam pertama. Aku pun bertanya kepada Erik yang ternyata sama-sama kelas 3 SMA. "Terus nanti tidur di mana, Rik? Kan masih kurang 13 hari kalian magang," ujarku. "Gak tahu, Yan, kami juga bingung," katanya. Lina pun menyahut, "Mas, kami takut kalau harus tidur di guest house lagi." "Apa kalian gak minta pindah aja sama Pak Sinder? Kan dia penanggung jawab pada anak-anak magang," tanyaku lagi. "Udah mas, tapi Pak Sinder bilang gak ada tempat yang lebih baik selain di guest house itu. Karena di loji yang atas juga ceritanya 11-12 dengan guest house, alias sama-sama angker. Kata Pak Sinder sih begitu." Mendengar itu, aku merasa agak kasihan kepada mereka. Lalu aku menawarkan, "Gimana kalau aku, Mas Dodi, sama beberapa temanku menemani kalian tidur di sana?" Mendengar tawaranku, kontan saja wajah mereka yang tadinya memelas langsung berubah berseri-seri. Yusniar yang tampaknya paling penakut di antara mereka berkali-kali mengucapkan terima kasih kepadaku dan kakakku. Tidak lama mereka pamit dan aku berjanji setelah maghrib, aku dan kakakku juga teman-temanku akan mengunjungi mereka di rumah itu. Ada perasaan lega dapat membantu mereka, tapi juga ada kecemasan di dalam hatiku mengingat aku harus menginap di rumah tamu itu malam ini. Yang benar saja, pernah ketika pulang dari mandi di dam dan lewat di rumah itu, aku, Wawan dan Rido yang lewat di samping guest house mendengar suara air yang mengalir dari arah kamar mandi. Kami kan heran, karena setahu kami, jika tidak ada tamu, maka air tidak akan dialirkan ke rumah ini. Dan kami tahu betul, saat itu rumah tersebut sedang kosong. Perlahan kami mendekati kamar mandi itu dan mendengarkan dengan seksama. Tapi suara air itu berubah menjadi seperti suara radio yang bahasanya sama sekali kami gak mengerti. Sontak saja kami segera menjauhi tempat itu dan langsung pulang. Kejadian ini benar-benar masih siang bolong, apalagi pas malam. Gimana angkernya tempat itu, batinku. Ada sedikit sesal kenapa aku sok-sokan jadi pahlawan dan berniat menemani anak-anak magang itu. Nasib. Akhirnya waktu yang tidak kami tunggu pun tiba. Dan dengan agak malas, aku, Mas Dodi, Wawan dan Rido berangkat menuju guest house untuk menepati janji kami kepada Erik CS dalam rangka menemani mereka menginap di rumah angker itu. Sengaja aku mengajak Wawan dan Rido karena mereka termasuk pemberani dibandingkan dengan aku dan kakakku. Erik dan ketiga temannya menyambut kami dengan wajah gembira. Yusniar berkata, "Kok lama banget sih mas? Udah kami siapkan tuh kopi sama gorengan." "Wah, kebetulan Mas Dodi bawa gitar. Nanti kita bisa nyanyi bareng deh," Lina menambahkan. Kakakku yang memang lumayan dalam hal kencreng-kencreng dan menyanyi dengan agak canggung menjawab, "Gitaris kampung mbak, maklum nanti kalau kuncinya salah-salah ya." Dengan segera kami menjadi semakin akrab. Kami menyanyi bersama-sama sampai tidak terasa waktu pun sudah menunjukkan jam 9 kurang 10 menit. Yusniar dan Lina berpamitan kepada kami untuk tidur duluan. Entah karena hawa pegunungan yang dingin atau karena mereka memang sudah capek, sehingga meski malam belum begitu larut, kedua cewek itu sudah mengantuk. Para cowok masih saja menyanyi, malah semakin semangat. Meski suara kami sih tidak begitu enak didengar. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari para cewek dari dalam rumah. Sontak kami segera berlari ke dalam. Sampai di ruangan tengah, kami bertemu dengan Yusniar dan Lina yang akan berlari ke arah luar sambil masih memegang selimutnya. "Ada apa, Lin?" tanya Erik. Sambil masih agak gemetar, Lina menjawab, "Mas, tadi ada yang tidur di samping kami," katanya dengan ketakutan. Lalu dia bercerita bahwa belum lama mereka tertidur
Lina yang tidur berhadap-hadapan dengan Yusniar merasa punggungnya sangat dingin, padahal dia memakai selimut yang cukup tebal. Lina berusaha mengacuhkan, tapi lalu terdengar suara nafas yang sangat berat meniup ke arah telinga Lina. Belum sempat Lina membangunkan Yusniar, terdengar lagi suara di belakangnya tertawa terkekeh-kekeh, mirip suara kakek-kakek yang sudah tua. Lina merasa tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa membaca doa yang dia ingat di dalam hati. Barulah setelah agak lama Lina bisa bergerak dan langsung membangunkan Yusniar, lalu mengajaknya keluar dari kamar mereka. Aku berusaha menenangkan mereka. Sudah, gini aja, nanti kalian tidur di kamar depan dan cowok-cowok tidur di teras, tapi pintunya gak usah ditutup ya, biar kita bisa saling menjaga. Aku dan teman-temanku tidak pernah menyangka bahwa penunggu guest house ini akan beraksi secepat ini. Padahal kami yang di luar masih belum tidur. Aku, Wawan, dan Rido berinisiatif mengelilingi rumah ini untuk mengontrol keadaan. Takutnya bukan hantu yang barusan masuk kamar cewek, melainkan teman-teman kampung kami yang badung. Secara jarang sekali ada cewek bening yang magang di perkebunan ini. Kakakku menemani Erik CS di kamar depan. Sesampainya kami di dapur yang memang terpisah dari rumah induk, tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Kami mencari asal bau itu, tapi meski sudah berkeliling, kami tidak dapat menemukan satu bangkai atau apapun yang dapat menimbulkan bau sebusuk ini. Rido segera mengajak aku dan Wawan untuk kembali ke kamar depan karena memang tidak ada apapun yang dapat kami jumpai di area belakang rumah tua ini. Kami pun segera berkumpul di teras kamar depan. Jadi kamar depan ini memang punya teras sendiri. Erik bertanya kepadaku, "Gimana di belakang, bro? Apa ada yang mencurigakan?" "Oh, gak ada apa-apa kok," jawabku singkat sambil melirik ke arah Wawan dan Rido. Catur bertanya kepadaku, "Mas, apa kira-kira nanti ada gangguan lagi ya?" "Gak tahulah, kita berdoa saja. Semoga malam ini gak akan terjadi hal yang menakutkan lagi," jawabku. Dalam hati, aku juga mulai takut. Ternyata benar cerita orang-orang di kampung bahwa tempat ini sungguh tidak bersahabat pada penakut. Malam itu tidak terjadi hal-hal yang menakutkan. Mungkin hanya gangguan-gangguan kecil seperti suara kran yang hidup dan mati sendiri, atau suara langkah kaki di ruang tamu meski tidak ada seorang pun di sana. Kami masih sanggup melewati malam itu. Keesokan paginya, kami pamit untuk pulang dulu. Tentunya karena malamnya kurang tidur, jadi siangnya kami molor seharian. Aku terbangun ketika ibu membangunkanku. "Ada anak-anak magang tuh nyariin," kata beliau. Dengan agak malas, aku bangun dan segera ke kamar mandi. Setelah cuci muka, aku menemui anak-anak magang itu di ruang tamu. Ternyata kakakku sudah ada bersama mereka. "Baru bangun, bro?" tanya Erik. Aku cuma tersenyum sambil berkata, "Efek tadi malam nih kayaknya." Singkat cerita, mereka meminta kami agar menemani mereka lagi malam ini. Karena kasihan, aku dan kakakku menyanggupi lagi permintaan mereka, meski sudah terbayang bagaimana tersiksanya melewati satu malam saja di rumah angker itu. Dan pas sehabis maghrib, dengan masih anggota yang kemarin, aku berangkat menuju guest house. Dan sesampainya di sana, kami mengobrol di teras kamar depan. Kami tidak nyanyi-nyanyi lagi, karena takutnya malah membuat penunggu rumah ini semakin gusar. Jadi sebisa mungkin kami menjaga sikap kami malam ini.
Hawa malam ini terasa agak panas jika dibandingkan malam-malam sebelumnya. Karena biasanya di musim kemarau seperti ini, suhu di malam hari akan terasa lumayan dingin. Dari jalan raya, jalan menuju rumah ini sekitar 50 meter. Jadi bila ada yang hendak menuju guest house, kami yang ada di sana bisa mengetahui kedatangan siapapun. Pas asik-asiknya ngobrol, tiba-tiba terdengar kecipak air dari telaga di samping kanan depan rumah. Suara itu cukup keras, seperti ada yang tercebur ke dalam air. Sontak, kami segera memeriksa telaga itu dengan senter. Tapi, bahkan air di permukaan telaga itu tidak beriak, tenang dan seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Kami saling pandang dan segera kembali ke teras kamar. Lina bertanya, "Ada apa, Mas?" "Gak ada apa-apa kok, Dek," kata Mas Dodi menjawab sekenanya. Kami tidak ingin para cewek ini malah semakin ketakutan. Setelah waktu isya, Catur dan Erik pamit akan melakukan sholat dulu. Aku pun cuma mengiyakan dan tetap ngobrol dengan Wawan dan Rido. Sementara Mas Dodi bersama Lina dan Yusniar terlihat asik ngobrol di kamar depan. Tidak lama, Catur dan Erik datang dengan agak tergesa-gesa. Sambil heran, aku pun bertanya kepada mereka, "Ada apa, bro? Kok cepet banget sholatnya?" kataku. Erik dengan wajah agak pucat menjawab, "Barusan pas sholat aku mendengar ada suara berlarian mengelilingi kami," katanya. Lalu Catur menambahkan, "Sarungku juga ditarik-tarik, Mas. Tapi aku nggak tahu persis seperti apa rupa mereka." Mendengar itu, kontan kami segera ngumpul jadi satu di teras kamar. "Duh, celaka bener ini rumah," batinku. "Masa orang sholat juga digangguin? Udah, ntar kita tidur jadi satu aja. Cewek-cewek di kasur, kita cowok-cowok tidur pakai karpet nih di bawah," kataku. Yang diiyakan oleh mereka. Jam 11 malam kami mulai tidur dengan lampu tetap menyala karena sengaja nggak kami matikan. Aku yang biasa tidur dengan matikan lampu kamar jadi nggak bisa tidur. Lagian memang seharian sudah molor sih. Jadi mata sama sekali nggak mau terpejam. Aku melihat Wawan juga belum tidur. Jadi aku mengajaknya untuk ngopi saja dan merokok di teras kamar. Kami ngobrol ringan dengan posisi menghadap ke selatan, di mana terdapat jendela yang berjejer-jejer di ruang tamu. Posisi jendela itu semua tertutup karena Pak Holif yang jadi tukang kebun di sini sudah menutupnya sejak jam 5 tadi. Tapi ada salah satu jendela yang bergerak terbuka. Dengan suara berdecit karena engsel yang kering, tentu saja aku dan Wawan langsung menoleh ke arah jendela yang perlahan-lahan terbuka itu. Kemudian terlihat seraut wajah wanita yang sangat pucat sambil berkata pelan, "Bah." Aku terkesima sekejap, bulu-bulu di sekujur tubuh merasa berdiri. Tidak ada kata yang dapat kami keluarkan saking takutnya melihat wajah pucat dan suaranya yang menyeramkan itu. Aku dan Wawan segera terbirit masuk ke dalam kamar dan segera menutup tubuh kami dengan sarung yang kami bawa. Dan celakanya lagi, tetap aku tidak bisa tidur meski kupaksakan memejamkan mata. Rasanya menunggu pagi sangat lama. Dan ketika terdengar suara mu'alik subuh, aku pamit pulang dulu pada kakakku dan Wawan yang ternyata juga tidak tidur semalaman. "Aku mau pulang juga." Dan segera kami berdua meninggalkan rumah tua ini dengan tergesa. Dalam perjalanan pulang, aku masih saja terbayang wajah pucat yang tiba-tiba muncul di jendela itu tadi malam. Sosok itu cuma mengucapkan satu kata, seolah-olah sedang main peta umpet dengan kami. "Wan, ntar malam kita nggak usah nginep sini lagi," kataku. "Tapi kasihan tuh anak-anak kota, kalau nggak ditemenin bisa jantungan mereka," jawab Wawan. "Bener juga sih,
Tapi kalau begini terus, bisa-bisa aku yang jantungan, batinku. Aku sedang mencuci motorku ketika para anak magang itu datang ke rumah. Assalamualaikum. Serempak mereka mengucapkan salam seolah menggodaku. Sambil tersenyum, aku menjawab salam mereka dan mempersilahkan mereka masuk ke ruang tamu. Lina yang memang agak paling bawel sambil senyum-senyum bertanya kepadaku, "Mas, kenapa tadi malam pulang duluan?" Aku jawab aja dengan agak gugup, "Gak apa-apa kok. Aku cuman gak bisa tidur aja. Kan siangnya udah molor seharian. Jadi tadi malam aku gak bisa tidur," kataku setengah berbohong. "Bukan diajak ciluk baya sama cewek di sana?" kata catur sambil cengengesan. Bagaimana mereka tahu, batinku. Ternyata si Wawan pagi tadi sudah cerita sama mereka karena dia kesana pagi-pagi untuk mengambil sarungnya yang ketinggalan. Pantesan mereka udah pada tahu ceritanya, pikirku. "Entar malam masih berani kan temenin kami? Kami takut, Mas," Yusniar menimpali. "Duh, gimana ya?" aku berkata dalam hati. Tapi belum sempat berpikir, si Erik berkata dengan setengah memohon kepadaku, "Bro, nanti malam temani kami lagi ya, please." Ya, mau gak mau akhirnya aku menyanggupi permintaan mereka, meski sungguh nyali ini sudah sangat ciut. Aku membangunkan kakakku agar menemani Erik CS mengobrol di ruang tamu, sedangkan aku pamit ke bengkel untuk membeli part motorku. Hari itu aku memang berniat untuk tidak tidur siang supaya malam nanti bisa langsung molor dengan pulas di rumah jahanam itu. Sore itu, keempat anak magang balik lagi ke rumahku. Kami mengobrol hingga lampu perkebunan menyala, yang artinya jam sudah menunjukkan 5:30 sore. Kami langsung menyalakan TV dan masih terus mengobrol sampai isya. Lalu terdengar masjid sudah melantunkan azan. Erik segera mengajak teman-temannya untuk kembali ke guest house dan aku berkata, "Nanti aku sama teman-teman nyusul deh jam 9. "Aduh, jangan malam-malam bro," kata Erik. Mas Dodi langsung ikut dengan mereka. Nampaknya Mas Dodi memang naksir sama salah seorang cewek magang itu. Terbukti dia yang selama ini parno banget mendadak menjadi pemberani seperti superhero. Sedangkan aku, Wawan dan Rido malah menjadi tukang jiper kemana-mana. Sungguh, kalau memang sedang jatuh cinta, suara tangisan kuntilanak bisa terdengar seperti suara Poppy Mercury sedang melantunkan undangan palsu. Buat anak 90-an pasti tahulah artis dan lagu ini. Aku, Wawan dan Rido sampai di guest house hampir 9:30 malam dan disambut oleh pasukan penakut di sana dengan setengah menggerutu. Kata mereka, "Sejak tadi terdengar suara-suara aneh dari arah kamar mandi dan dapur. Tadi juga ada ular yang masuk ke dalam kamar. Dan segera saja mereka membunuh ular malang itu, lalu membuang bangkainya di dekat telaga. Tapi anehnya, ketika kami mengecek bangkai ular itu, sama sekali gak ada bekas di sana. Kami pikir mungkin bangkai ular itu udah digondol musang atau kucing hutan yang memang banyak sekali di perkebunan ini. Ayo masuk aja," kataku. "Nanti tidur gak usah malam-malam, biar besok pagi seger dan gak ngantuk." Selama tidur di guest house ini, memang kelihatan sekali anak-anak magang itu kurang tidur. Hal itu terlihat dari lingkaran hitam di sekitar mata mereka. Kasihan, batinku. "Nanti sebelum tidur kita berdoa bersama-sama," kataku lagi. Doa dipimpin oleh Erik yang kelihatannya paling alim di antara kami. Keadaan sangat sunyi malam itu. Hanya sesekali terdengar suara kendaraan dari jalan raya yang jaraknya memang agak jauh dari rumah ini. Seandainya saja keadaan bisa setenang ini, gumamku. Alangkah damainya bisa bermalam di rumah ini. Nampaknya sebagian dari kami sudah tidur, dan gak tahu kenapa aku masih saja gak bisa tidur. Padahal siang tadi kan tidak tidur. Erik memanggil aku. "Bro, udah tidur?" "Belum," jawabku.
antar aku ke belakang yuk. Kayaknya mules nih perut, katanya lagi. Aduh bro, apa nggak bisa besok aja tuh buang hajatnya, ucapku. Nggak bisa nih, udah di ambang pintu, katanya lagi. Aku dengan malas bangun dan kulihat Rido juga membuka matanya. Lah, nih Rido juga masih melek. Yuh, ikut antar Erik ke kamar mandi, kataku kepada Rido. Lalu kami bertiga berjalan menuju ke arah belakang bangunan ini. Saat melewati ruang makan, kami melihat meja makan bundar itu tiba-tiba berputar pelan dengan menimbulkan sedikit suara berderit. Sontak kami semua melihat ke arah meja itu. Meja itu memang bisa diputar karena di tengah porosnya merupakan biring atau laher, sehingga memudahkan orang yang makan memutar meja itu untuk mengambil lauk. Tapi karena menggunakan bahan kayu yang tebal, jadi tidak mungkin meja itu bisa berputar sendiri. Sontak kami kaget dan berniat mengurungkan saja tujuan kami ke kamar mandi. Sialnya, lampu perkebunan memang sudah padam. Jadi dengan hanya berbekal lampu tempel, kami tidak begitu jelas melihat keadaan di sekitar ruang makan yang luas itu. Kadang-kadang jika ada tamu perkebunan, maka penerangan ke arah guest house masih dihidupkan, meskipun lampu-lampu di komplek perumahan sudah pada mati. Ya mungkin bentuk pelayanan kepada tamu-tamu perkebunan. Tapi entah kenapa malam ini, meski ada tamu, lampu tetap aja dimatikan. Saat kami akan memasuki ruang tamu, di pojok ruangan terlihat samar-samar sosok seperti anak kecil sedang berdiri. Kami agak takut, tapi karena cuma sosok anak kecil, jadi kami agak berani berjalan mendekati pojok ruang tamu ini. Setelah sekitar 5 meter dari sosok itu, tiba-tiba sosok itu tertawa terkekeh-kekeh. Suaranya seperti orang tua. Kepalanya bergoyang ke kiri dan ke kanan. Dan karena sudah terbiasa melihat di ruangan yang remang, nampak semakin jelas bahwa sosok itu bukanlah sosok anak kecil. Wajahnya sangat tua dan penuh keriput. Dia memakai tutup kepala seperti udeng atau ikat kepala khas zaman dulu. Rambutnya panjang sebahu, agak sedikit gimbal. Tapi yang lebih menyeramkan, kakinya hanya sebatas lutut dan tangannya hanya sebatas siku. Darah masih terlihat mengalir dari luka di tangan dan kakinya itu. Makanya sosok itu terlihat kecil dari jauh. Sosok itu lalu mendelik dan tertawa semakin keras hingga rasanya memenuhi seluruh ruangan yang cukup luas ini. Tanpa dikomandoi, kami bertiga langsung kabur ke arah kamar depan. Dan karena keributan tersebut, anak-anak lain yang sudah pada tidur langsung bangun dan bertanya kepada kami. "Ada apa sih?" tanya kakakku. Yusniar dan Lina yang tampak sangat ketakutan melihat ekspresi wajah kami, cuman bisa duduk sambil masih memakai selimut. Lalu tanpa pikir panjang lagi, aku segera mengajak mereka semua untuk meninggalkan rumah ini saat itu juga. "Ayo kita nginep ke rumahku aja, ntar aku ceritain di rumah," kataku masih dengan suara agak gemetar. Mereka yang nampaknya sudah mengerti dengan apa yang terjadi nampak langsung setuju dengan usulku. "Kami ganti baju dulu ya," kata Yusniar. "Iya, tapi jangan lama-lama," kataku. Setelah semua siap, kami segera berjalan menuju rumahku yang jaraknya sekitar 500 meter dari rumah tamu ini. Sesampainya di rumah, bapak dan ibu terlihat heran dengan kedatangan kami. Tapi setelah aku menjelaskan kejadian tadi, barulah mereka mengerti dan menyuruh para cewek supaya tidur di kamar tamu. Seperti biasa, di rumah memang teman-teman bapak selalu jagongan. Ada Mang Toyo, Om Malik, dan Pak Budi di sana. Mang Toyo berkata setengah bercanda, "Kenapa nggak diajak kenalan aja tuh kakek buntung?" "Boro-boro Mang," kataku. "Lihat wajahnya aja udah menyeramkan," kata Rido. Karena memang suasana di rumahku banyak orang, jadi kami dapat melupakan kejadian barusan. Tapi setelah malam itu, anak-anak magang tersebut sudah tidak mau bermalam di guest house lagi. Mereka semua tidur di rumah Pak Sinder hingga waktu magang mereka berakhir. Sudah lama sekali guest house tidak dijadikan tempat bermalam para tamu dan kegiatan kebun.
rumah itu sudah lebih dari 10 tahun kosong hingga sekarang sudah nampak makin angker dan tidak terawat. Dengan telaga yang kotor dipenuhi enceng gondok dan belukar di sana-sini. Mohon maaf bila cerita kurang berkenan, sobat-sobat setia Adak Pagerangan. Salam dariku Cah Deso. Terima kasih kepada Mas Yanata untuk kiriman ceritanya. Bagi teman-teman yang ingin mengirimkan kisah mistis yang pernah dialami, bisa dikirim ke email kami adaapagerangan20@gmail.com. Terima kasih juga untuk semua teman-teman Adak Pagerangan yang sudah menyimak episode kali ini. Namun, sampai di sini saya Tama menemani teman-teman sekalian. Kita jumpa lagi dengan cerita-cerita lain yang insya Allah tak kalah seru. Tetap semangat, jaga kesehatan, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.